Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan, temanya adalah Nabi benar melawan Nabi palsu. Nabi benar yang dimaksud di sini adalah Nabi Yeremia, dan Nabi palsu yang dimaksud di sini bernama Hananya. Saya sengaja membahas topik ini karena secara khususnya di zaman sekarang banyak sekali para pengajar yang mengklaim dirinya berasal atau diutus oleh Tuhan, dan ajarannya maupun kesaksiannya mereka klaim berasal dari Tuhan. Nah, tetapi sesungguhnya kalau kita melihat ajaran firman Tuhan, ajaran Alkitab yang sempurna, sangat jelas sudah bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, melalui pembahasan firman Tuhan ini, mengajarkan kita untuk berhati-hati terhadap ajaran palsu. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita semasih dia hidup di dunia, bahwa kita harus berhati-hati karena akan datang Mesias-Mesias palsu, para pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Jadi kita mau melihat bagaimana cerita nabi benar melawan nabi palsu, dan kita akan melihat juga ciri-ciri daripada para pengajar palsu ini, nabi-nabi palsu ini. Cerita ini terambil dari kitab Yeremia pasal 28. Nah, latar belakang dari kitab Yeremia pasal 28 ada di pasal-pasal sebelumnya, secara khusus pasal 27, di mana Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk memberitahu kepada Zedekia dan utusan-utusan dari bangsa lain, yang dimana mereka mau bersekutu untuk melawan kerajaan Babilonia. Jadi Tuhan mengutus Nabi Yeremia tujuannya supaya orang Israel memilih tunduk saja terhadap kerajaan Babilonia. Kenapa? Karena Babilonia adalah alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk menghukum orang Israel. Orang Israel begitu berdosa di hadapan Tuhan, dan mereka tidak ada pertobatan meskipun Tuhan sudah memperingatkan mereka melalui nabi-nabi. Mereka sudah meninggalkan iman kepada Tuhan. Mereka sudah meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Jadi Tuhan menghukum mereka dengan cara membuang mereka ke negeri orang lain. Dan Tuhan mengatakan Tuhan akan memakai Nebukadnezar atau kerajaan Babilonia. Dan kita melihat sebenarnya sudah ada beberapa orang atau rombongan yang sudah diangkut oleh kerajaan Babilonia, dan bahkan perkakas-perkakas rumah Tuhan sudah dirampas atau diambil oleh Nebukadnezar, ya, dibawa ke Babilonia. Nah, di sini Tuhan mengatakan kepada Nabi Yeremia untuk pergi memberitahukan kepada orang Israel secara khususnya yang dipimpin oleh Zedekia. Kita bisa melihat ya tentang Raja Zedekia ini di kitab 2 Raja-Raja pasal 24. Nah, ini adalah akhir-akhir dari pemerintahan kerajaan selatan sebelum dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, di sini Tuhan mengatakan supaya mereka memilih tunduk terhadap kerajaan Babilonia saja. Jangan melawan, karena kalau melawan itu berarti melawan Tuhan, yang melawan hukuman dari Tuhan. Maka apa yang akan terjadi, Tuhan mengatakan di pasal 27 akan ada pedang memakan mereka, banyak yang akan mati terbunuh, kesengsaraan, kelaparan, kemiskinan ya, yang ada di antara mereka. Tetapi sebaliknya kalau mereka memilih untuk tunduk, ya jangan bersandar pada bangsa-bangsa lain, pada manusia, ya, tapi bersandar pada Tuhan, maka mereka akan selamat, akan hidup. Nah, tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara,
ternyata di sini ada seorang nabi palsu yang mencoba untuk memberitakan kabar yang enak didengar, kabar yang bagus, tetapi menyesatkan. Dikatakan di ayat yang pertama, dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya, namanya Nabi Hananya bin Ajur, yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Jadi ketika orang Israel seperti para imam-imam dan rakyat dan juga Nabi Yeremia ada di rumah Tuhan, Nabi Hananya datang, ya. Dan apa yang dia katakan? Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ciri pertama daripada pengajar palsu atau nabi palsu yaitu selalu mengatasnamakan nama Tuhan juga, mengatasnamakan firman Tuhan juga. Jadi jangan berpikir bahwa nabi palsu dia akan datang mengatasnamakan nama ilah lain, Allah lain. Tidak, saudara. Kalau seperti demikian, maka akan gampang untuk diketahui itu adalah ajaran palsu atau nabi palsu. Tapi iblis itu pintar. Ya. Mereka datang juga mengatasnamakan nama Tuhan, mengatasnamakan firman Tuhan. Ya. Banyak para pengajar sekarang juga. Ya. Kita melihat di zaman sekarang ini secara khususnya. Mereka juga berbicara atas nama Tuhan. Mereka mengatakan menerima wahyu dari Tuhan. Mereka mengatakan ini dari firman Tuhan yang harus kita dengarkan umat Tuhan. Ini adalah ciri pertama daripada para pengajar palsu. Bahwa mereka juga menyebut nama Tuhan, menyebut firman Tuhan, Alkitab. Supaya apa? Supaya kita percaya, supaya kita bisa mengikuti apa katanya dan akhirnya kita sesat. Banyak orang yang mengaku Kristen, asalkan dengar pengajar dia menyebut nama Tuhan Yesus, nama Alkitab, gereja, maka langsung percaya. Itu berasal dari Tuhan. Tidak melihat ajarannya. Apakah benar dia berasal dari Tuhan atau tidak. Jadi hati-hati. Tidak semua orang yang mengatasnamakan Tuhan, atas nama firman Tuhan, atas nama gereja itu benar-benar berasal dari Tuhan. Contohnya Nabi Hananya ini. Dia juga menyebut, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Dia menekankan lagi. Apa katanya? Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dia memberikan janji yang manis, janji yang bagus, janji yang baik didengar oleh orang-orang. Nah, ini adalah ciri yang kedua dari nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu. Selalu ya menawarkan hal-hal yang enak didengar oleh orang-orang. Janji-janji yang bagus, yang manis. Dikatakan, aku telah mematahkan kuk itu adalah seperti kayu yang dipakaikan di tengkuk binatang. Tujuannya apa? Untuk menarik bajak, ya, supaya bisa membajak. Nah, jadi kuk ini melambangkan kesengsaraan, ya, penderitaan yang akan datang dari Raja Babel untuk orang Israel sebagai hukuman. Nah, tetapi di sini Nabi Hananya dia mencoba memberikan janji yang bagus, janji yang manis. Tuhan mengatakan orang Israel pasti akan dihukum ya melalui kerajaan Babilonia karena dosa-dosa mereka. Mereka akan dibuang ya ke negeri Babilonia sebagai akibat daripada dosa mereka. Nah, tapi Nabi Hananya mengatakan, oh tidak, Tuhan telah mematahkan kuk ya Raja Babel itu. Seolah mengatakan bahwa tidak akan ada kesengsaraan itu. Raja Babel tidak akan berkuasa, dia akan dihancurkan. Ini kan sesuatu janji yang bagus, yang enak didengar orang-orang Israel, secara khususnya bagian selatan. Dia mencoba menawarkan hal-hal yang diinginkan oleh telinga hati manusia duniawi. Supaya apa? Supaya percaya, supaya tidak mengikuti perintah Tuhan. Dikatakan
Ayat yang ketiga, dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Kita tahu bahwa sebelumnya perkakas-perkakas rumah Tuhan sudah direbut atau dirampas oleh Raja Nebukadnezar dan dia bawa ke Babilonia. Dan bukan hanya itu, ada beberapa rombongan termasuk Raja Yekonia sudah diangkut ke Babilonia. Dikatakan juga Yekonia bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, ia akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan Raja Babel itu. Nah, Hananya mengatakan bahwa kesengsaraan yang datang dari Raja Babel itu, Tuhan sudah patahkan, hancurkan. Perkakas-perkakas yang sudah direbutnya akan dikembalikan dalam 2 tahun ini. Lalu, bukan hanya itu, Yekonia juga rombongannya akan kembali lagi ke Yerusalem. Wah, ini adalah sebuah berita yang bagus. Ini adalah ciri daripada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Selalu memberikan hal-hal yang enak didengar. Zaman sekarang banyak sekali seperti demikian. Mereka mengatakan kita ini adalah anak Tuhan Yesus telah dilepaskan dari kutuk. Kita adalah anak raja, maka masalah kesulitan akan terhindar dari kita. Kita adalah anak raja, maka kita akan kaya, sukses, makmur. Kita akan selalu mendapatkan mujizat, kesembuhan, pemulihan. Enak didengar orang, suka. Mereka berusaha ya memberikan berita-berita yang diinginkan oleh dunia ini. Kekayaan. Bahkan ada pendeta yang saya dengar di media sosial, pendeta ini cukup terkenal. Dia bahkan menjanjikan, ya, mengatakan ada orang yang kesusahan karena dia bangkrut usahanya. Dan saya mau mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, ya, usahamu akan pulih kembali dengan mujizat daripada Tuhan. Kurang lebih dalam 5 tahun saja, usahamu yang sudah bangkrut akan dipulihkan kembali dan kamu akan sukses. Kamu akan berhasil kaya. Sama seperti Yekonia tadi, dia mengatakan dalam 2 tahun ini juga hal-hal yang baik, yaitu perkakas rumah Tuhan yang sudah direbut akan kembali, orang-orang yang sudah ditawan akan kembali. Itu kan sesuatu janji-janji manis. Banyak pengajar-pengajar seperti demikian. Ya, ini adalah ciri yang kedua. Makanya kita mengatakan pengajar-pengajar palsu, karena mereka selalu menawarkan tentang Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, dia akan menyembuhkan kamu, dia akan membuat kamu sukses kaya. Bahkan ada beberapa kesaksian mereka berbicara ke saya, ya, mereka mengatakan ada dengar dari pendeta, bahwa pendeta itu mengatakan, kalau kamu tidak punya mobil, kamu tidak kaya, kamu bukan anak Tuhan atau kamu belum sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengatakan, kita kan anak raja, harusnya kita anak raja hidup dan kemewahan. Kalau kamu belum punya mobil, artinya imanmu belum sungguh-sungguh. Ukurannya adalah kekayaan. Makanya mereka terus memberikan janji-janji yang manis, harta dunia ini. Nah, itu adalah pengajar-pengajar palsu. Ini adalah ciri kedua dari nabi palsu, dari pengajar palsu. Jadi jangan kita mendengar janji-janji manis ini, kita tertarik, kita senang, dan kita ikuti, dan kita percaya. Itu adalah janji-janji palsu. Pengajar-pengajar palsu. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Salib itu lambang penderitaan, kesengsaraan. Memikul, artinya dia harus siap menanggung penderitaan. Dia harus menyangkal dirinya. Dia harus siap mengikut aku, kapanpun, dimanapun, dan memandang kepada Tuhan Yesus selalu. Tuhan Yesus mengatakan, kalau saya saja dibenci, apalagi kamu. Kalau saya saja ditolak, apalagi kamu. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa keadaan akan selalu aman.
Kita melihat para orang Kristen di gereja mula-mula bagaimana mereka menderita, ditindas oleh kerajaan Romawi. Tidak sedikit banyak yang meninggal secara mati. Dan melihat para rasul mereka hidup dalam kesusahan dan mereka dianiaya. Bahkan hanya Rasul Yohanes yang mati secara baik-baik. Itu pun dia sempat mengalami penderitaan. Yang lainnya mati secara martir. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu. Mereka mengatakan, oh tidak, masalah akan terhindar. Ya, kesulitan tidak akan kita alami. Ya, kita akan dibuat sukses, usaha kita, dia akan kaya, dia pulihkan keadaan kita akan selalu mendapatkan hal-hal yang ajaib, mujizat. Itu adalah ajaran-ajaran palsu. Karena tidak sesuai dengan pengajar-pengajar firman Tuhan. Lihat Nabi palsu ini bernama Hananya. Berbicara berita-berita yang enak didengar oleh telinga. Dan memang orang-orang duniawi suka hal itu. Makanya kita melihat banyak sekali ya orang-orang yang mengaku Kristen lebih suka datang kepada pengajar-pengajar yang seperti demikian. Karena sifatnya duniawi. Ya, tapi ketika ada gereja yang mengajarkan tentang kita harus berdosa, kita harus bertobat dan yang berdosa kita harus bertobat, kita harus siap menderita demi Kristus. Ya. Kita harus sungguh-sungguh setia mengikuti Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Tidak ada jaminan bahwa kita akan aman-aman saja. Oh, ajaran itu tidak diterima, dianggap terlalu ekstrim, terlalu berat. Tidak ada sukacitanya. Ya. Mereka tidak suka mendengarkan ajaran firman Tuhan tersebut. Rasul Petrus mengatakan, kamu harus siap menderita karena Kristus pun telah menderita. Kita memang mau ya hal-hal yang baik datang ke atas kita. Tapi kita jangan sampai dibuat pemahaman kita salah bahwa kita mengikut Kristus, kita akan menerima hal-hal yang enak-enak ini dunia ini. Tidak. Menjadi murid Kristus itu berarti kita harus siap mengikut Dia dalam keadaan menderita, kesusahan ataupun senang. Ya. Tempat kita bukan di dunia ini. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tempat kita di surga, harta kita di surga. Dunia akan membenci kita. Walaupun banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memang kaya, diberkati oleh Tuhan. Ya, tetapi Tuhan tidak pernah menyajikan kalau kita mau mengikuti Dia, kita akan kaya. Atau ukuran kita menjadi orang Kristen, kekayaan kita, itu adalah ajaran palsu. Jangan percaya, saudara-saudara. Sama seperti Hananya ini. Selanjutnya di ayat yang kelima. Lalu berkatalah Nabi Yeremia, ini respon Nabi Yeremia mendengarkan nubuatan dari Hananya itu. Berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Nabi Yeremia mengatakan, ya, moga-moga, mudah-mudahan seandainya itu benar. Apa yang kamu nubuatkan, hal-hal yang enak didengar itu, ya seandainya itu yang terjadi, yang sebenarnya yang diperintahkan Tuhan. Wah, siapa sih yang tidak mau? Mau. Tapi masalahnya itu bukan yang disampaikan oleh Tuhan. Siapa sih yang tidak mau hidup senang? Yang mau sukses? Tapi kita mengikut Tuhan bukan itu motivasinya. Bukan itu ajaran kita di dalam Kristen. Kalau saya menjadi pengikut Tuhan Yesus, saya akan mengalami semuanya itu. Itu adalah ajaran yang palsu. Nabi Yeremia mengatakan, hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu, ke telinga Hananya itu, si nabi palsu itu, dan ke telinga seluruh rakyat ini. Apa dikatakan? Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Ya, rata-rata nabi mereka berbicara ya mengenai hukuman-hukuman terhadap ya, bangsa-bangsa
terhadap orang-orang yang berdosa. Ya, dikatakan di sini mereka berbicara tentang malapetaka, perang, penyakit sampai. Nah, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat berbeda, ya, bernubuat tentang damai sejahtera, hal-hal yang enak, yang bagus, berbalik arah yang nabi-nabi sebelumnya. Ini sesuatu yang lain, berbicara tentang hal-hal yang enak. Jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Nabi-nabi palsu itu selalu berbicara damai sejahtera, aman, wah bahagia, sukses, ya, makmur, karena kita adalah anak Tuhan. Selalu berbicara janji-janji yang manis, janji yang enak didengar oleh telinga. Nabi yang mengatakan ini beda. Yang mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, kalau itu benar, ya, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan. Jadi perlu diuji, perlu dites, karena ini beda daripada yang lainnya. Ini berbicara hal-hal yang manis. Nah, ayat yang ke-10, kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Sebelumnya di pasal 27 Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk mengambil gandar. Gandar itu tongkat kayu yang dimana dipakai untuk memikul beban. Jadi beban itu diikat di ujung tongkat kayu yang satu dan yang satunya lagi. Jadi di tengah-tengahnya kita angkat gandar itu, tongkat kayu itu. Orang petani tahu hal itu dan kita bisa mengeceknya di internet, ya, seperti apa gandar itu. Nah, Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk mengambil gandar dan meletakkan di tengkuknya untuk menggambarkan, ya, bahwa orang Israel akan dihukum melalui Raja Nebukadnezar atau kerajaan Babilonia. Maka orang Israel biarlah memberikan tengkuk mereka, ya, untuk menerima hukuman itu. Artinya tunduk, jangan melawan. Nah, tapi di sini dikatakan Nabi Hananya mengambil gandar itu, ya, di tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya, berani. Ya. Padahal itu adalah perintah Tuhan untuk menggambarkan hukuman Tuhan kepada orang Israel dan orang Israel supaya memilih, ya, menerima, ya, hukuman tersebut. Sama seperti Yeremia, dia meletakkan gandar itu di tengkuknya, memikulnya. Tapi Nabi Hananya dia mematahkannya. Dia tidak terima. Dia menolak. Dan yang ke-11, berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini begitu juga aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Nah, ciri ketiga dari pengajar palsu atau nabi palsu adalah selalu meyakinkan, berusaha meyakinkan. Iblis waktu dia menggoda Hawa, dia tidak sekedar memberikan tawaran. Lalu dia berpikir, ya kalau jatuh ya syukur, kalau tidak jatuh ya tidak masalah. Tidak, dia akan berusaha meyakinkan Hawa bahwa kalau dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu tidak salah. Sama seperti Nabi Hananya, dia mengulang kedua kali untuk meyakinkan orang-orang pada saat itu bahwa apa yang dikatakannya benar, ya, bahwa ya, kesengsaraan yang akan diberikan Nebukadnezar kepada orang Israel secara khususnya dan kepada bangsa-bangsa lain itu tidak akan terjadi karena Tuhan sudah mematahkan. Ini berita yang enak didengar. Dia berusaha meyakinkan. Banyak para pengajar palsu juga seperti demikian. Ya, mereka mendapatkan wahyu, mereka klaim mendapatkan wahyu. Mereka mendapatkan firman, mendapatkan firman Tuhan. Ya, mereka menjanjikan hal-hal yang manis, yang mujizat, kemakmuran, dan mereka berusaha meyakinkan semua pendengar. Dan orang-orang jadi percaya. Ekspresi mereka pun tidak terlihat bahwa mereka itu pura-pura atau main-main. Mereka dari gaya bicara mereka, ekspresi wajah mereka, kata-kata mereka akan berusaha untuk meyakinkan, ya, orang-orang yang mendengarkan. Nah, itulah ciri yang ketiga daripada pengajar-pengajar palsu. Jadi bukan hanya pengajar-pengajar yang benar, ya, pengajar-pengajar kebenaran firman Tuhan yang meyakinkan, berusaha meyakinkan para pendengar, tapi pengajar-pengajar palsu juga berusaha meyakinkan.
Jadi yang pertama tadi, mereka juga mengatasnamakan Tuhan, firman Tuhan. Kedua, mereka mencoba menawarkan hal-hal yang enak didengar, janji-janji yang bagus, ya, yang sifatnya duniawi, mujizat lah, kesembuhan, pemulihan lah, harta, dan segala macam. Mereka tidak mau mengajarkan namanya ya menderita demi Kristus atau memikul salib atau dosa ya dan lain-lain. Tidak mau karena mereka anggap itu tidak ada sukacitanya. Yang ketiga, mereka berusaha juga meyakinkan orang-orang supaya orang-orang percaya dan akhirnya jatuh. Nah, sekarang kita mau melihat ayatnya yang ke-12. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Nah, ini benar dari Tuhan. Tuhan berbicara kepada Yeremia. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Gandar tadi, tongkat kayu tadi, ya, dikatakan engkau telah mematahkannya, ya, kayu. Tapi sekarang saya akan berikan gandar dari besi, terbuat dari besi. Nah, lebih keras, susah dipatahkan, dan lebih berat. Ya. Jadi hukuman kepada orang Israel akan lebih berat lagi, lebih keras lagi, karena mereka tidak mau menerima perintah Tuhan. Mereka lebih percaya terhadap Nabi Hananya ini. Apa kata Tuhan? Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini. Tadi Nabi Hananya mengatakan kuk yang dari Babilonia atau Nebukadnezar dipatahkan oleh Tuhan, tidak akan dialami oleh Israel dan juga ya Israel bagian selatan dan juga bangsa-bangsa lain. Tidak akan, karena Tuhan sudah patahkan. Tapi Tuhan mengatakan, ya, kuk besi yang lebih berat lagi, dia akan taruh ke atas tengkuk segala bangsa ini. Sehingga mereka takluk. Nah, lihat, semua akan takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Karena Tuhan memakai Nebukadnezar, alatnya, Babilonia alatnya untuk menghukum bangsa-bangsa lain, termasuk orang Israel yang berdosa kepada Tuhan. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Jadi berbalik arah, ya, kontras, ya, tidak sejalan apa yang dikatakan Nabi Hananya, bahwa semua akan terlepas dari hukuman kesengsaraan Nebukadnezar. Tapi Tuhan mengatakan tidak, semua akan takluk, bahkan akan lebih parah lagi mengalami kesengsaraan. Kalau kita melihat banyak para pengajar palsu sekarang juga kontras terhadap ajaran firman Tuhan, tapi orang-orang tidak mau ya menerima. Mereka malah lebih percaya, terus percaya. Mereka mengatakan, wah ini kan kita tidak boleh lah, ini kan mungkin ini benar-benar dari Tuhan. Mereka terus percaya. Padahal jelas-jelas itu berlawanan, ajaran mereka berlawanan terhadap firman Tuhan, tapi mereka terus menerima, percaya mengikuti ajaran palsu itu. Ayat yang ke-15, lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau. Ya, Tuhan tidak mengutus engkau. Kalau orang-orang zaman sekarang yang suka mendengarkan ajaran-ajaran palsu, mereka kalau mendengar Tuhan tidak mengutus engkau, berbicara kepada nabi palsu, pengajar palsu itu, mereka akan mengatakan, jangan menghakimilah, jangan merasa paling benar. Itu kan komentar-komentar orang-orang yang membela ajaran palsu. Saya ada buat satu pengajaran di media sosial, lalu ada komentar-komentar mengatakan, jangan kita menjadi hakim lah, jangan kita merasa paling benar. Itu namanya menghakimi. Saudara-saudara, di sini Nabi Yeremia mengatakan Tuhan tidak mengutus engkau. Jelaskan. Rasul Paulus mengatakan itu adalah para pengajar palsu. Bahkan dia menggambarkan para pengajar palsu itu seperti ya binatang karena kejahatan mereka. Apakah itu menghakimi dan merasa seolah-olah paling benar? Tidak. Kan memang itu adalah pengajar-pengajar palsu. Tapi orang-orang di luar sana tidak mau dengar. Ya, ada hukuman kepada Nabi Hananya, dikatakan, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Ya, mereka berbicara, Nabi Hananya berbicara dusta, para pengajar palsu berbicara dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi, tahun ini juga engkau akan mati. Sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Nah, ini hukuman langsung kepada Nabi Hananya, nabi palsu ini.
dia akan mati. Dan dikatakan, maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan ke-7. Ini sebagai bukti bahwa Nabi Hananya adalah nabi palsu. Nah, mungkin apa yang dialami oleh Nabi Hananya ini, hukuman ini, ya tidak sama seperti ya para pengajar palsu sekarang langsung mengalami hukuman juga. Tapi bukan berarti bahwa mereka akan lolos daripada hukuman. Pada akhirnya, ketika mereka tinggalkan dunia ini, mereka akan menghadap Tuhan dan Tuhan akan menghukum mereka. Jangan main-main. Ya, jangan main-main. Jangan kita pikir kita sudah lolos, Tuhan akan menghukum. Jadi bagi yang ajarannya selama ini mengklaim dari Tuhan, tapi itu bukan dari Tuhan, atau bertentangan dari firman Tuhan, bertobatlah. Dan bagi kita yang kita sudah tahu itu ajaran tidak diajarkan oleh firman Tuhan, kita harus meninggalkan, menolak, membenci. Jangan kita justru membela dan mengikuti terus dalam kesesatan. Ya. Berhati-hati. Tidak semua roh itu dari Tuhan. Makanya dikatakan ujilah ya segala sesuatu. Ujilah roh-roh itu. Apakah itu roh dari Tuhan atau tidak? Bagaimana cara mengujinya? Lihat ajaran firman Tuhan. Bandingkan. Selidiki firman Tuhan. Kalau tidak ada, tolak. Itu bukan ajaran firman Tuhan. Dan jangan ikuti. Ya. Jadi kiranya melalui firman Tuhan ini, mengenai cerita Nabi benar, yaitu Nabi Yeremia melawan Nabi palsu, Hananya, kita bisa belajar ya bahwa nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu selalu ada datang untuk menyesatkan kita. 3 ciri tadi yang sudah kita pelajari. Pertama, juga mengatasnamakan Tuhan, firman Tuhan, gereja Tuhan Yesus. Yang kedua, juga mereka memberikan tawaran yang bagus, janji-janji yang manis, yang enak didengar telinga, yang sifatnya duniawi, supaya kita senang mengikuti. Yang ketiga, juga mereka berusaha meyakinkan orang-orang agar percaya. Jadi hati-hati, lihat ajarannya. Saya selalu mengatakan, dan ajaran firman Tuhan dasarnya mengatakan, lihat ajarannya, nilai ajaran berdasarkan firman Tuhan. Jangan hanya bermodalkan dia pendeta, dia mengatasnamakan Tuhan Yesus, Alkitab, gereja, kalau kita percaya. Tapi uji, lihat firman Tuhan. Jadi kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita, dan kita berdoa Tuhan selalu melindungi kita, memberikan kita hikmat ya agar kita tidak disesatkan ya menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya ini. Ya, jadi kita kiranya dilindungi oleh Tuhan, kita terus berada dalam ajaran kebenaran firman Tuhan. Kalau kita selama ini sudah salah, mari kita tinggalkan yang sesat itu. Kita datang mencari dan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.